Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pembahasan kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi logika matematika. Jadi ini merupakan submateri dari mata kuliah logika matematika dan teori bilangan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentunya mengenai pengertian logika matematika itu sendiri. Yang pertama kita tinjau dari aspek etimologis. Jadi secara etimologis kata logika itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani logika itu adalah logos. Nah, kata logos sendiri ini bermakna sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi itu adalah asal mula dari kata logika. Kemudian langsung saja kita tinjau pengertian logika matematika itu sendiri. Jadi logika matematika ini merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang membahas tentang bagaimana kita bisa menarik kesimpulan atau konklusi yang benar dari beberapa pernyataan-pernyataan dengan menggunakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan matematika. Oke, next. Secara selanjutnya itu tentang konsep logika. Jadi logika ini memang sangat identik sebagai ilmu yang digunakan untuk berpikir dan bernalar. Jadi dengan memiliki kemampuan logika matematika yang baik, kita akan dapat menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan, menarik kesimpulan yang benar tentunya dari beberapa pernyataan dengan menggunakan kaidah-kaidah matematika. Oke, kita masuk di konsep logika matematika, itu diawali dengan istilah kalimat. Kalimat tentu sudah tidak asing ya bagi kita semua. Setiap hari pasti kita selalu berhubungan dengan yang namanya kalimat dalam berinteraksi dengan siapapun, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi pengertian kalimat itu sendiri adalah kumpulan kata-kata yang disusun menurut aturan bahasa dan mempunyai arti. Nah, kalimat ini sendiri juga mempunyai beberapa jenis. Di antaranya ada kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat pernyataan, dan lain-lain. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi karena materi kalimat ini pasti sudah kalian peroleh saat kalian belajar di bangku sekolah. Oke, ini ada beberapa contoh kalimat. Untuk yang bagian A, Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ini adalah contoh dari kalimat pernyataan ya. Di Semarang, ibu kota Jawa Tengah itu adalah contoh kalimat pernyataan. Kemudian yang bagian B, apa warna bendera negara Indonesia? Ini adalah contoh kalimat tanya. Bagian C, bersihkan mobil ini. Ini adalah contoh dari kalimat perintah. Seterusnya sampai dengan bagian E, pasti kalian bisa dengan baik membedakan antara jenis-jenis kalimat. Oke, lanjut. Jadi di antara beberapa jenis kalimat, salah satunya itu adalah kalimat pernyataan, dan yang ini kalimat pernyataan inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam logika matematika. Jadi kalimat pernyataan ini dalam berbagai literatur biasa juga disebut sebagai proposisi atau kalimat tertutup. Nah, ini adalah beberapa aturan lebih lanjut mengenai pernyataan atau proposisi. Jadi satu pernyataan itu pasti nilai kebenarannya hanya satu, yaitu hanya bernilai benar atau salah. Jadi nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu hanya satu, dia bernilai benar
atau dia bernilai salah dan tidak bisa bernilai kedua-duanya. Jadi tidak bisa satu pernyataan itu bernilai benar dan salah. Ini contohnya lampu lalu lintas menyala merah. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua dari suatu pernyataan yaitu tidak menimbulkan perdebatan secara teknis. Contohnya adalah angka 13 adalah angka sial. Nah, secara teknis ini adalah kalimat yang kita tidak bisa golongkan ya, ini benar atau tidak. Kalau kita golongkan ini benar, tidak ada kesepakatan logis atau pembahasan logis yang menyatakan bahwa kalimat ini adalah benar. Jadi suatu pernyataan tidak boleh menimbulkan perdebatan secara teknis. Kemudian yang ketiga, kalimat pernyataan bukan kalimat perintah. Ini ada contoh kalimat perintah. Kemudian aturan pernyataan yang selanjutnya yaitu bukan kalimat tanya. Jelas kalimat pernyataan bukan kalimat tanya. Jadi tidak ada kalimat tanya merupakan kalimat pernyataan. Dan aturan yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak boleh digantikan dengan proposisi lain atau pernyataan lain yang berarti sama. Jadi misalkan ada satu pernyataan Hani tidak lapar, itu tidak bisa digantikan dengan pernyataan lain. Walaupun kalau misalkan kita kaji mungkin saja pernyataan penggantinya itu berarti sama. Misalkan Hani kenyang, itu tidak, dua pernyataan ini tidak bisa saling menggantikan satu sama lain. Jadi itu adalah beberapa aturan dari pernyataan atau proposisi. Oke, ini ada contoh sapi lebih besar daripada tikus. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Kita tinjau lagi. Kalau satu pernyataan itu berarti dia tidak boleh nilai kebenarannya hanya satu, yaitu benar atau salah. Nah, sapi lebih besar daripada tikus, kira-kira nilai kebenarannya apa? Iya, tentu saja benar ya, karena ukuran sapi itu memang lebih besar daripada tikus. Kemudian syarat pernyataan yang kedua, yaitu adalah tidak menimbulkan perdebatan secara teknis. Jelas tidak ada yang menimbulkan perdebatan. Ukuran sapi jelas lebih besar daripada tikus. Kemudian syarat pernyataan yang ketiga, bukan kalimat tanya ya. Bukan kalimat tanya ya. Ini bukan kalimat tanya. Terus syarat pernyataan yang keempat yaitu bukan kalimat perintah. Jadi jelas ini adalah sebuah pernyataan. Nah, lalu kita tinjau apa nilai kebenaran dari pernyataan ini. Kita sudah sempat bahas tadi, jadi nilai kebenaran dari pernyataan ini adalah benar ya, karena emang benar gitu, sapi lebih besar daripada tikus. Kemudian ini contoh yang kedua, ini kalimatnya sudah dalam bentuk kalimat matematika ya, jadi menggunakan simbol dan bahasa matematika. 520 lebih kecil dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Kita tinjau lagi aturan-aturan pernyataan ya. Dari poin pertama sampai dengan poin kelima yang kita bahas tadi, jelas ini adalah sebuah pernyataan. Lalu apakah nilai kebenaran dari pernyataan ini? 520 kurang dari 111. Kira-kira benar atau tidak? Jadi nilai 520 itu harusnya nilainya lebih besar ya dari 111. Jadi nilai pernyataan ini adalah salah. Oke, selanjutnya. Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Bukan ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa ini sebuah pernyataan karena dia menyatakan ya, Y besar sama dengan 5, dia bukan kalimat tanya, dia bukan kalimat perintah. Tapi ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu nilai kebenaran. Jadi, Y besar 5 ini nilai kebenarannya kita belum bisa tentukan, karena nilai kebenaran dari kalimat ini bergantung dari nilai Y yang belum ditentukan. Nah, kalimat jenis ini biasanya disebut dengan
kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya, dia benar atau tidak. Ya, jelas ini bukan pernyataan. Oke, contoh selanjutnya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Saya rasa jelas. Ini bukan suatu pernyataan karena ini adalah sebuah kalimat perintah. Oke, lanjut. Jadi proposisi atau pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi wajib dilambangkan dengan huruf kecil ya. P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Jelas pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Ini contohnya ada beberapa pernyataan. Misalnya pernyataan P, 13 adalah bilangan ganjil. Pernyataan Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Pernyataan R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, pernyataan-pernyataan ini kita akan lambangkan dengan huruf kecil. Oke, selanjutnya yaitu nilai kebenaran dari sebuah pernyataan. Nah, kita sudah bahas tadi bahwa nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu hanya satu, yaitu bisa benar saja atau salah saja. Jadi tidak bisa bernilai keduanya. Nah, untuk pernyataan yang mempunyai nilai benar diberi tanda B. B huruf besar ya. B itu singkatan dari benar. Sedangkan kepada pernyataan yang bernilai salah, nilai kebenarannya disingkat S huruf besar ya, singkatan dari salah. Nah, untuk perkuliahan kita dalam presentasi maupun materi yang saya berikan, nilai kebenaran kita lambangkan dengan huruf tau. Kita lambangkan dengan huruf tau. Ini adalah huruf Yunani. Jadi nilai kebenaran dari suatu pernyataan P ditulis tau P dan jika pernyataan P itu bernilai benar maka tau P sama dengan D. Sedangkan jika pernyataan P itu salah maka tau P sama dengan S. Jadi ini ya. Jadi kalau suatu pernyataan P itu bernilai benar, kita simbolkan seperti ini, tau P sama dengan B. Ini maksudnya nilai kebenaran dari pernyataan P adalah benar. Kalau yang ini artinya nilai kebenaran dari pernyataan P adalah salah. Oke, diingat baik-baik ya, karena ini akan kita gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Oke, next. Iya, ini adalah contohnya. Ini ada pernyataan P, 5 adalah bilangan genap. Nah, kira-kira bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan ini? Apakah benar 5 adalah bilangan genap? Ya, jadi nilai kebenaran dari pernyataan P adalah salah ya. Karena 5 bukan bilangan genap. 5 itu adalah bilangan ganjil. Kemudian pernyataan Q, 5 lebih kecil dari 9. 5 lebih kecil dari 9 itu adalah pernyataan yang benar, maka kita tuliskan nilai kebenaran dari pernyataan Q adalah benar. Jadi seperti ini. Begitu juga untuk yang bagian C, nilai kebenaran dari pernyataan R adalah salah, karena ada bilangan prima yang bukan bilangan ganjil. Oke, ini adalah jenis-jenis pernyataan. Jadi pernyataan itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu pernyataan atomik. Pernyataan atomik ini juga biasa disebut sebagai pernyataan tunggal. Yang kedua adalah pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan atomik dan pernyataan majemuk? Jadi kita simak contohnya ya. Kalau pernyataan atomik atau pernyataan tunggal itu dia hanya terdiri atas satu pernyataan. Ini contohnya, Farid makan. Itu hanya satu pernyataan kan. Jadi dia tergolong pada pernyataan atomik atau pernyataan tunggal. Nah, kalau pernyataan majemuk itu dia
terdiri lebih dari satu pernyataan. Misalnya contoh yang 2 ini dia kan terdiri atas jadi contoh yang 2 ini dia terdiri atas 2 pernyataan. Jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Jadi ada 2 pernyataan, belajar rajin dan lulus ujian. Makanya contoh 2 ini dia tergolong pada pernyataan majemuk karena terdiri atas lebih dari satu pernyataan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pernyataan atomik. Jadi pernyataan yang tunggal hanya terdiri atas satu pernyataan. Di sini ada contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia cuma terdiri atas satu pernyataan. Jadi disebut dengan pernyataan atomik. Nah, ini sudah dilambangkan dengan variabel ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, contoh-contohnya ini semua adalah pernyataan atau proposisi atomik tunggal. Proposisi pernyataan tunggal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang proposisi majemuk atau pernyataan majemuk. Jadi, proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari 2 atau lebih proposisi atomik dan dihubungkan dengan tanda hubung dan, atau jika maka, dan jika dan hanya jika. Jadi saya tekankan kembali ya bahwa istilah proposisi itu sama dengan pernyataan. Di berbagai literatur biasanya pernyataan itu menggunakan kata proposisi atau juga kalimat tertutup. Itu sama saja ya. Jadi proposisi itu sama dengan pernyataan. Jadi kalau proposisi majemuk itu, pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 atau lebih pernyataan tunggal dan dia menggunakan tanda hubung. Nah, tanda hubung dalam pernyataan-pernyataan ini disebut dengan operasi-operasi logika. Jadi ada beberapa operasi-operasi logika. Ini adalah operasi-operasi logika. Jadi adapun operasi-operasi yang dapat membentuk pernyataan majemuk yang kita kenal itu ada 5. Yang pertama adalah negasi atau ingkaran atau sangkalan. Yang kedua adalah konjungsi dengan kata penghubung dan. Yang ketiga adalah disjungsi dengan kata penghubung atau. Yang keempat adalah implikasi dengan kata penghubung jika atau jika maka. Dan yang kelima adalah biimplikasi dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Jadi untuk membuat suatu pernyataan majemuk itu kan dia terdiri lebih dari satu pernyataan. Nah, dia antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lain itu kita harus menggunakan kata hubung kan. Nah, kata hubung ini kita kenal dengan operasi logika. Nah, jadi operasi dalam logika ini ada 5. Jadi ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini contohnya. Bunga mawar berwarna merah dan bunga melati berwarna putih. Ini kan ada 2 pernyataan kan. Nah, untuk menghubungkan 2 pernyataan ini menjadi pernyataan majemuk, kita menggunakan kata hubung. Kalau bagian A ini dia menggunakan kata hubung dan. Begitupun contoh sampai dengan bagian F. Ini adalah contoh-contoh dari pernyataan majemuk. Oke, jadi untuk yang bagian A ini dia dihubungkan dengan kata dan. Jadi ini termasuk konjungsi. Kemudian bagian B juga adalah konjungsi. Bagian C itu dihubungkan dengan kata atau, itu berarti itu adalah disjungsi. Kemudian bagian D menggunakan kata hubung jika maka, itu termasuk operasi implikasi.
Kemudian yang bagian E itu jika dan hanya jika, itu adalah B implikasi, dan bagian F dia menggunakan negasi. Ini kita akan bahas satu persatu supaya kalian bisa lebih memahaminya. Yang operasi logika yang pertama yang kita bahas adalah negasi. Jadi operasi negasi atau ingkaran adalah operasi dalam logika yang hanya dikenankan pada sebuah pernyataan. Jadi operasi negasi dilambangkan dengan tanda seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Ada satu pernyataan, ikan hias ini bernafas dengan insang. Jadi, ikan hias ini bernafas dengan insang. Nah, negasi dari pernyataan ini adalah penyangkalan atau ingkaran dari negasi ini. Jadi ada 3. Misalkan tidak benar ikan hias ini bernafas dengan insang, itu termasuk negasi. Kemudian ikan hias ini tidak bernafas dengan insang, itu juga negasi. Ikan hias ini bernafas bukan dengan insang, itu juga negasi. Jadi kalau suatu negasi itu adalah kebalikan. Biasanya untuk penyangkalan itu menggunakan kata tidak, bukan, tidak benar. Nah, adapun untuk pernyataan-pernyataan yang memuat kata semua, misalkan semua karyawan menggunakan seragam hitam putih, penyangkalannya itu biasanya menggunakan ada karyawan yang tidak menggunakan pakaian hitam putih, atau beberapa karyawan tidak menggunakan pakaian hitam putih. Ya, yang perlu kalian ingat di sini adalah ini lambang dari negasi. Nah, yang paling sering yang akan kita pakai untuk perkuliahan ini adalah lambang ini, ya, lambang negasi yang itu. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada satu pernyataan sudah dilambangkan dalam bentuk variabel huruf kecil, untuk negasinya itu dilambangkan dengan tanda seperti itu, tanda negasi. Oke, next. Jadi di sini ada satu definisi. Jadi suatu pernyataan dan penyangkalannya mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan. Jadi misalkan ada satu pernyataan P, ya, kita sekarang bicara tentang nilai kebenaran dari satu negasi. Jadi misalkan ada satu pernyataan P dan nilai kebenaran dari pernyataan P itu adalah benar, maka ingkaran dari pernyataan P pasti bernilai salah. Nah, misal juga ada satu pernyataan P dan nilai kebenaran dari pernyataan P itu adalah salah. Nilai kebenaran dari pernyataan P itu salah, maka ingkaran dari pernyataan P itu pasti bernilai benar. Jadi ini adalah tabel kebenarannya. Jadi jika P benar, jika pernyataan bernilai benar, maka ingkaran pernyataan pasti bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka ingkaran dari pernyataan itu pasti bernilai benar. Ini contohnya. Contohnya ini ada satu pernyataan R. Ada satu pernyataan R. Pernyataannya adalah beberapa penerbang adalah wanita. Kalau kita tinjau, benar tidak pernyataan ini? Ya, jadi benar sekali. Nilai kebenaran dari pernyataan R ini adalah benar. Kemudian kita buat negasi dari pernyataan R. Jadi kita sangkal. Kita buat ingkaran dari pernyataan R. Nah, salah satu ingkarannya itu bahwa tidak benar bahwa beberapa penerbang adalah wanita. Atau salah bahwa beberapa penerbang adalah wanita. Atau bisa juga semua penerbang bukan wanita. Itu adalah bentuk-bentuk penyangkalan dari pernyataan R, ya. Dan nilai kebenaran dari negasi R ini pasti bernilai salah. Jadi kalau pernyataan nilai kebenaran pernyataan R bernilai benar, pasti negasinya atau ingkarannya bernilai salah. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas yaitu konjungsi.
Jadi suatu pernyataan majemuk dihubungkan dengan memakai kata hubung dan, itu disebut dengan konjungsi. Jadi kita menggunakan kata hubung dan ya. Jadi dua pernyataan tunggal kita hubungkan menggunakan kata hubung dan, itu adalah konjungsi. Kemudian tandanya, ini ya tandanya. Tandanya dia menggunakan tanda seperti ini ya. Untuk konjungsi dilambangkan dengan tanda seperti itu. Oke, lanjut contoh konjungsi. Ini ada dua pernyataan, kemudian membentuk konjungsinya ya tinggal dihubungkan saja dengan simbol yang tadi itu, simbol konjungsi yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ini adalah simbol konjungsi ya. Ingat baik-baik, simbol konjungsi itu yang seperti itu. V terbalik. Oke. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari suatu konjungsi. Jadi definisinya, sebuah konjungsi benar jika komponen-komponennya benar, tetapi salah jika salah satu komponennya salah atau kedua-duanya salah. Jadi ini ya, untuk membaca nilai tabel kebenaran itu seperti ini. Ini adalah tabel kebenaran untuk konjungsi. Jadi misalkan ada pernyataan P dan Q. Konjungsinya itu bernilai benar. Kita hubungkan dengan kata hubung dan pernyataan P dan Q itu menjadi sebuah konjungsi ya. Itu hanya bernilai benar jika pernyataan P dan Q sama-sama benar. Ini ya, yang tabel yang kolom pertama. Nah, yang 3 ini, yang bagian 2 misalkan pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka nilai kebenaran konjungsinya adalah salah. Kemudian pernyataan P salah, pernyataan Q benar, nilai konjungsinya adalah salah. Dan pernyataan P dan Q kedua-duanya bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q adalah salah. Pernyataan P dan Q adalah salah. Jadi P dan Q bernilai benar hanya jika P benar dan Q benar. Ini supaya lebih paham, kita akan berikan contoh ya. Ini contohnya ada pernyataan P, ikan hias bernafas dengan insang. Oke, next. Jadi supaya kalian bisa lebih memahami tentang nilai kebenaran dari suatu konjungsi, ini ada contoh lagi. Jadi di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu pernyataan P, ikan hias bernafas dengan insang. Tentu saja nilai kebenaran dari pernyataan P ini adalah benar ya, karena memang ikan hias itu bernafas dengan insang. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu pernyataan Q. Pernyataan Q itu ikan hias hidup di air. Jelas, pernyataan Q juga bernilai benar. Maka pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung dan atau konjungsi dari kedua pernyataan ini, yaitu ikan hias bernafas dengan insang dan hidup di air, itu nilai kebenarannya adalah benar karena kedua pernyataan yang membentuk konjungsi ini dua-duanya bernilai benar. Nah, di sini juga ditampilkan tabel kebenaran dari konjungsi. Nah, kalimat yang di bawahnya ini yang berwarna merah ini adalah jika misalkan pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, jadi ikan hias bernafas dengan insang dan tidak hidup di air. Jadi tidak hidup di air itu merupakan ingkaran dari Q. Jadi P-nya benar, Q-nya salah, maka nilai kebenaran dari konjungsinya adalah salah. Begitu juga jika P-nya salah dan Q-nya benar, nilai kebenaran dari konjungsinya juga adalah salah. Dan yang terakhir, jika pernyataan P benar, jika pernyataan P salah dan pernyataan Q juga salah, tentu saja nilai kebenaran dari konjungsinya juga adalah salah. Jadi konjungsi itu hanya bernilai benar jika
kedua-dua pernyataan yang membentuk konjungsi, dua-duanya bernilai benar. Selain itu, bernilai salah. Oke, ini masih contoh dari konjungsi. Ada dua pernyataan R dan S. Pernyataan R, ini semua bilangan ganjil merupakan bilangan bulat. Jadi kebenaran dari R ini adalah benar ya, karena emang semua bilangan ganjil itu pasti merupakan bilangan bulat. Kemudian ada pernyataan S, semua bilangan genap merupakan bilangan bulat, dan nilai kebenaran dari S juga adalah benar. Dan karena nilai kebenaran dari R dan S adalah benar, maka nilai kebenaran konjungsi R dan S adalah benar. Kemudian contoh bagian B, ini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama nilai kebenarannya benar, dan pernyataan kedua nilai kebenarannya salah. Jadi maka nilai konjungsi untuk kedua pernyataan ini tentu saja nilai kebenarannya adalah salah, karena salah satu pernyataannya itu bernilai salah. Begitupun juga jika dibalik Q dan P, tetap juga menghasilkan nilai konjungsi yang salah, karena konjungsi itu akan benar jika kedua-dua pernyataannya bernilai benar. Oke, ini adalah operasi logika selanjutnya, yaitu disjungsi. Jadi disjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal menggunakan kata penghubung logika atau. Jadi simbolnya itu seperti huruf V. Seperti ini ya. Itu adalah simbol dari konjungsi. Nah, konjungsi ini sendiri terdiri atas dua macam. Disjungsi sendiri ini dia terdiri atas dua macam. Yang pertama ada disjungsi inklusif, dan yang kedua adalah disjungsi eksklusif. Jadi disjungsi itu menggunakan kata penghubung atau ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan disjungsi inklusif itu adalah dua pernyataan yang bernilai benar apabila paling sedikit satu dari keduanya bernilai benar. Jadi kan ada dua pernyataan dihubungkan dengan kata atau. Nah, untuk disjungsi inklusif ini dikatakan disjungsi inklusif jika minimal salah satu dari kedua pernyataan itu bernilai benar. Sedangkan disjungsi eksklusif yaitu dua pernyataan bernilai benar apabila hanya satu dari dua pernyataan bernilai benar. Jadi kalau di disjungsi eksklusif dia memang harus hanya satu saja pernyataan yang bernilai benar, tidak boleh kedua-duanya benar. Kalau di disjungsi inklusif dia boleh salah satu benar bisa, dua-duanya benar juga bisa. Dan ada perbedaan simbol antara disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Jadi kalau untuk disjungsi inklusif itu menggunakan simbol seperti ini, V, dan untuk disjungsi eksklusif itu menggunakan simbol V tapi ada garis di bawahnya. Itu adalah simbol lambang notasi dari disjungsi eksklusif. Nah, ini adalah contoh dari disjungsi eksklusif. Jadi disjungsi eksklusif itu dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung atau, dan akan bernilai benar jika hanya salah satu dari pernyataannya yang bernilai benar. Jadi tidak boleh kedua-duanya bernilai benar. Ini contohnya itu dua garis dalam bidang sejajar atau berpotongan. Jadi dua garis dalam bidang itu cuma ada dua kemungkinannya. Kalau bukan sejajar, pasti berpotongan. Jadi tidak bisa berlaku kedua-duanya. Pasti hanya salah satunya saja yang benar. Begitu juga untuk contoh bagian B. Ia sedang membaca buku atau tidur. Jadi hanya salah satu pernyataan itu saja yang bisa benar. Tidak bisa berlaku kedua-duanya. Tidak mungkin orang yang sedang tidur bisa membaca buku. Kemudian yang bagian C, saya lahir di Bandung atau Jakarta. Ini juga cuma salah satunya saja yang bisa benar, karena tidak mungkin orang mempunyai tempat lahir yang lebih dari satu. Orang lahirnya pasti di suatu tempat.
Nah, ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Yang sebelah kiri itu adalah tabel kebenaran dari disjungsi inklusif, dan di sebelah kanan adalah tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif. Nah, jadi untuk disjungsi inklusif ini jadi dua pernyataan. Oke, jadi kita fokus dulu di disjungsi inklusif ya. Jadi untuk disjungsi inklusif ini, jadi misalkan ada dua pernyataan P dan Q, itu dihubungkan dengan kata hubung atau. Nah, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka nilai kebenaran dari disjungsi ini adalah benar. Kemudian yang kedua, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka nilai kebenaran dari disjungsi ini adalah benar. Dan yang ketiga, jika pernyataan P salah dan nilai kebenaran pernyataan Q benar, maka nilai kebenaran dari disjungsi ini adalah benar. Dan yang keempat, jika pernyataan P dan Q keduanya salah, jadi dua-duanya salah, pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka nilai kebenaran disjungsinya adalah salah. Jadi intinya begini, di disjungsi inklusif ini dia hanya bernilai salah jika kedua-dua pernyataannya bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Jadi benar salah satunya itu benar kedua-duanya itu juga bernilai benar. Nah, sekarang perbedaannya dengan disjungsi eksklusif. Kalau di disjungsi eksklusif hanya bisa salah satu saja yang benar. Jadi kalau misalkan pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka nilai kebenaran dari disjungsi eksklusifnya itu salah, karena tidak boleh benar kedua-duanya. Kalau salah satu benar, ya bisa. Nah, untuk dua-duanya salah, P salah, Q salah, maka sama dengan disjungsi inklusif, nilai kebenarannya pasti salah. Nah, ini ada contoh lagi supaya kalian bisa lebih memahami tentang disjungsi. Jadi, ini ada dua pernyataan. Ikan hias bernafas dengan insang. Nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian ikan hias hidup di air. Nilai kebenaran dari pernyataan ini adalah benar. Kemudian dihubungkan dengan kata hubung atau. Oh iya, di sini belum diedit. Jadi di sini harusnya kata hubungnya atau ya, bukan dan. Jadi nilai kebenaran dari disjungsi ini termasuk disjungsi inklusif ya. Jadi nilai kebenaran dari disjungsi ini karena P-nya benar, Q-nya benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kita lihat nilai kebenaran dari kedua pernyataan ini untuk kondisi yang lain. Misalkan jika P benar, Q salah, maka nilai kebenarannya adalah benar. Jika P salah, Q benar, nilai kebenaran dari disjungsinya juga adalah benar. Kemudian jika P salah, Q salah, ini ikan hias tidak bernafas dengan insang atau tidak hidup di air, maka nilai kebenarannya adalah salah. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kita. Nanti kita akan bahas lagi lanjutan materinya. Insya Allah akan membahas mengenai implikasi dan biimplikasi untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas pada materi ini insya Allah akan saya upload pada aplikasi daring yang kita gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.